Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi alafa bina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Sahabat RSIA Al-Islam yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kultum yang sebelumnya sudah dimulai oleh pimpinan kita Dr. Fatuh Ikrar Negara terkait buku yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah pada hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan 10 keutamaan salat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat itu adalah tiang agama, siapa yang menjalankannya maka dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agamanya. Di dalam salat itu terkandung 10 perkara. Yang pertama adalah menjadikan wajah berseri. Jadi pasti ya, kalau kita menjalankan salat, sebelumnya kita akan melakukan berwudu ya. Jadi wajib ya, salat itu harus diawali dengan berwudu dulu gitu kan, sehingga dalam keadaan suci gitu ya. Dan secara lahir wudu ini akan membersihkan ya wajah kita dari kotoran yang melekat ya. Orang-orang yang menjalankan salat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, maka wajah itu akan cerah berseri, insyaallah gitu ya. Yang kedua, menerangi hati ya, bahwa orang yang menjalankan salat hatinya itu akan merasa lebih tenang. Karena apa? Karena pada salat kali dia khusyuk, hanya fokus gitu kan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan memberikan ya ketenangan ya di dalam hatinya ya, di luar kondisi sholat gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah sholat itu akan membuat badan menjadi sehat ya, sebab ritual dan gerakan sholat ini seperti halnya olahraga ya. Kita gerakan mulai dari kepala gitu ya hingga kaki, semua kita gerakan. Dan banyak pakar gitu ya yang menjelaskan ya, membuktikan gitu ya, bahwa salat, gerakan-gerakan salat ini akan menyehatkan badan kita. Yang keempat, menjadi faktor memberi ketenangan di alam kubur, di dalam kubur gitu ya. Salat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah salat. Karena itu bagi orang yang menjalankan salat, insya Allah akan merasa tenang saat di alam kubur, karena akan diterangi dari amal ibadah salatnya. Yang kelima, menyebabkan turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, menjadi kunci langit. Orang yang rajin menjalankan sholat, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuknya. Dalam artian doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi kita tiap hari 5 kali kita mengutuk pintu langit gitu ya. Pasti ya.
orang yang senantiasa ketemu Rabbnya, mana mungkin Rabbnya ya tidak akan mengabulkan doa-doa yang terbaik bagi. Yang ketujuh, memberatkan timbangan amal baik. Salat adalah barometer keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakan salat, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Kemudian yang kedelapan, mendatangkan ridha Allah. Salat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah SWT bagi setiap orang yang bertakwa. Tiada suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali suatu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Yang kesembilan, memudahkan balasan syurga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan syurga yang penuh kenikmatan, Jannatun Na'im. Dan yang terakhir, yang ke-10, melindungi dari api neraka. Barang siapa yang menjalankan salat 5 waktu, maka salatnya kelak akan menjadi cahaya, akan menjadi hujah dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Masya Allah ya, sungguh luar biasa keutamaan sholat ini dia. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, keistiqomahan dalam menjalankan amalan salat ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sehingga keutamaan yang tadi disebutkan akan kita dapatkan. Dan semoga di dalam bulan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara sholat. Kita ketuk pintu Allah dengan salat, ya. Dan alhamdulillah dalam Ramadan kita bertambah amalan sholat ya, dengan melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malam ya. Sehingga lebih banyak gitu ya, bertemu lebih banyak ya, mengetuk pintu langit Allah. Semoga dengan demikian, dengan sarana itu Allah mengabulkan segala doa-doa kita, Allah mengabulkan segala keinginan kita ya. Yang pasti Allah senantiasa akan mendengar ya, akan mengabulkan yang terbaik buat hambanya. Demikian kultum pada hari ini. Bila ada hal yang masalah, itu berasal dari saya sendiri yang menyampaikan ya. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga ya kita dimudahkan dalam menjalankan saum Ramadan ini dan mendapatkan kebaikan, ampunan yang Allah berikan ya, yang Allah berikan bagi orang-orang yang menjalankan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.